kalau beliau ini pimpinan dari suatu gereja dan beliau ini mempunyai nama yang hebat, terkenal, sangat terkenal, artinya beliau kan bukan miliknya sendiri. Milik jamaah, milik masyarakat juga. Masyarakat, milik seluruh bangsa bahkan. Jadi mestinya ya hati-hatilah ya, dan kita nggak tahu apa yang menjadi motivasi beliau. Sebab kalau gereja itu kan banyak, Mas. Bukan, beliau tidak mewakili seluruh gereja. Nah, ini penting, Mbak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini saya akan menghadirkan, ini kakak saya, senior saya, mentor saya juga, Ibu Putri Simorangkir. Beliau itu adalah salah satu melayani, mungkin saya sebut aja pendeta di gereja GSKI. Betul. Rehoboth. GSKI itu adalah gereja Suara Kebenaran Indonesia. Rehoboth itu adalah nama tempat di Perjanjian Lama. Nanti akan kita tanyakan. Nah, kenapa saya undang beliau datang ke sini? Di samping udah kangen ini, Mbak. Kangen banget. Jadi yang pertama, video kita setahun yang lalu jadi viral lagi nih. Iya. Tiba-tiba keluar lagi. Keluar lagi. Nah, yang kedua, saya ingin meminta dari Mbak Putri tentang ini, Mbak, perspektif atau pencerahan terkait ini. Ada beberapa kelompok Kristen yang diwakili oleh sosok-sosok yang sangat terkenal gitu ya. Tiba-tiba merapat ke Gubernur DKI Jakarta sekarang. Iya. Malah ada narasi yang dibangun seolah mendukung gitu ya. Iya. Masyarakat jadi bingung, jujur aja. Iya. Kami dari kelompok yang Islam maupun sebagian besar Kristen juga bingung karena kita melihat bahwa rekam jejak sang gubernur ini tahun 2017 itu kan penuh dengan intoleransi dan politik identitas yang kuat. Betul. Ada pertanyaan yang seperti aniaya juga sih, pernah terjadi seperti aniaya dalam tanda kutip terhadap kekristenan, terhadap gereja juga. Nah, karena justru kami melihat bahwa teman-teman Kristen gitu ya, seharusnya merasa teraniaya gitu. Nah, ini kok tiba-tiba ada pimpinan satu gereja gitu ya, tiba-tiba seolah-olah memberikan dukungan, seolah-olah ya. Saya belum tahu soal seperti apa, tapi ini yang menjadi pertanyaan publik ini. Sebetulnya apa yang terjadi, Mbak Putri, dengan sahabat-sahabat saya Kristen ini? Iya, kalau seperti itu, Mas, kita kan zaman demokrasi ya, mempunyai kebebasan untuk bertindak, kebebasan untuk menentukan sesuatu. Tetapi bagaimanapun menurut saya, seperti kalau beliau ini pimpinan dari suatu gereja dan beliau ini mempunyai nama yang hebat, terkenal, sangat terkenal, artinya beliau kan bukan miliknya sendiri. Milik jamaah, milik masyarakat juga. Milik seluruh bangsa bahkan. Jadi mestinya ya hati-hatilah ya, dan kita nggak tahu apa yang menjadi motivasi beliau. Mungkin kita ambil hal yang positif. Ya mungkin tujuannya positif. Bisa jadi. Meredakan ketegangan. Bisa jadi. Tapi mungkin dipersepsikan berbeda ya, Mbak ya. Kan persepsi bisa berbeda. Persepsi bisa berbeda. Sebab kalau gereja itu kan banyak, Mas. Bukan, beliau tidak mewakili seluruh gereja. Nah, ini penting, Mbak. Ini perlu diberikan pencerahan buat teman-teman Indonesia bahwa Protestan dengan Katolik berbeda. Sangat berbeda. Ya, kalau di Katolik itu satu hierarki, satu gerejanya satu. Ketuanya paus. Paus sudah. Terus di bawahnya strukturalnya jelas. Nurut. Apa kata di atas? Ikutin. Tapi kalau Protestan berbeda ya? Beda, karena banyak sekali denominasinya. Jadi Protestan tidak ada hierarki, sahabat Indonesia, ini penting ya. Betul. Makanya gereja-gereja ini tidak saling terkoneksi. Ada gereja GBI, Betani ya, Mbak ya. Iya. Ada Mbak Putri di GSKI, Rehoboth, dan macam-macam, banyak lah. Dan ada berapa gereja di Indonesia? Banyak banget, Pak. Banyak banget, Mas. Banyak banget. Seperti contohnya GSKI Rehoboth, itu membawahi gereja kecil-kecil itu banyak sekali, ada ratusan. Banyak sekali. Belum lagi Betani. Betani itu juga sangat besar. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin
ingin satu klarifikasi ya. Sebab ada yang mengirimkan list gereja banyak banget katanya ini penting. Menerima ini terkait boti dana. Ya. Jadi bantuan operasional tempat ibadah. Ya. Sebetulnya ini kan sah ini sebetulnya. Legal dari pemerintah. Betul. Karena masa pandemi ya Mbak ya. Ya. Oke, disingkat boti. Itu legal. Iya, sebetulnya itu nggak ada masalah. Apa yang diklarifikasi? Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya sebab itu legal. Pemerintah memberikan bantuan kepada gereja-gereja. Tempat ibadah, Cuman akan menjadi tidak legal lagi, kita tidak menghormati lagi kalau yang seperti itu digunakan untuk politik. Nah, itu jadi menyakitkan hati. Karena itu dari antara list gereja-gereja yang banyak, gereja saya masuk di dalamnya. Padahal terima tidak? Tidak terima. 1 rupiah pun? Tidak terima 1 sen pun. Kemudian ada satu gereja lain yang lebih besar dari gereja kami, yaitu gereja Betani. Itu juga tidak menerima. Mereka sudah mengklarifikasi, memberikan ke masyarakat secara luas, mengatakan tidak menerima dan tidak akan mau menerima yang seperti itu. Gitu. Jadi memang kadang-kadang bisa digunakan untuk Mbak ya, untuk disalahgunakan lah sebetulnya. Ya, bisa jadi ya Mas ya. Idenya baik sebetulnya, idenya baik, tapi ternyata menjadi tidak baik karena seperti tadi, kalau itu memang legal dari pemerintah, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian digunakan untuk hal yang lain, itu jadi mengotori gitu Mas. Jadi mungkin gereja-gereja yang lain yang ada di daftar tapi ternyata tidak menerima, itu bisa klarifikasi. Bisa, lakukan silahkan. Lebih baik seperti itu. Dan yang paling penting, saya setuju dengan Mbak Putri ini, jangan sampai bantuan pemerintah. Ini uang rakyat loh Mbak. Uang rakyat. Bukan uang pribadinya gubernur. Bukan uang pribadinya siapapun. Siapapun. Apalagi Pak yang itu gitu kan. Bukan ya. Bukan. Nah, ini artinya harus diwaspadai, jangan sampai disalahgunakan. Betul. Nah, Mbak, sekarang masalah kembali ke laptop ini. Suara-suara besar tentang publik ini Mbak, kelompok-kelompok kami ini yang beragama bukan Kristen mempertanyakan ini teman-teman Kristen di Jakarta seperti apa kok kayaknya seolah-olah melupakan sejarah gitu. Apa Mbak Putri penjelasannya Mbak? Kalau itu kan individual Mas. Itu individual, kita nggak bisa menyamaratakan semua orang. Tapi yang tadi Mbak Putri bilang ya bahwa apapun yang disampaikan yang bersangkutan tidak mewakili Kristen keseluruhan. Jadi jangan bawa-bawa kalau seperti itu. Kalau dia membawa atas nama dirinya sendiri, silahkan. Seperti yang lalu kita mengkoreksi salah satu gereja kan. Nah itu jangan digeneralkan maksud saya. Jangan diratakan bahwa semua gereja mewakili semua gereja. Jangan seperti itu. Kembali Mbak Putri. Ini memang saya mengundang Mbak Putri untuk memberikan klarifikasi karena pertanyaan publik, loh kok Kristen jadi begini ya? Kami yang Islam ini Mbak terluka gitu, dengan politik identitas tahun 2017 yang lalu. Tiba-tiba ada orang oknum-oknum yang dari kami yang harusnya merasakan langsung, kok malah berbalik seperti itu ya? Entah demi apa ya Mas ya? Sudah ada klarifikasi bahwa ini tidak mewakili tidak mewakili komunitas gereja Kristen keseluruhan. Yang kedua Mbak Putri menyampaikan ini hak pribadi seseorang. Betul. Tapi memang sarannya Mbak Putri menarik sekali bahwa hak pribadi seharusnya juga mengikuti memperhatikan hak komunal juga, hak masyarakat, hak sosial. Sebab di kami itu ada begini Mas, kita melakukan segala sesuatu, apapun juga yang kita lakukan, itu bukan untuk kita, bukan untuk diriku, tetapi untuk Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang melukai sesama, melukai banyak orang, itu pasti bukan dari Tuhan dong. Jadi harusnya jangan, gitu loh. Jadi jangan. Saya agak meningkat lagi nih Mbak. Sebentar lagi sudah agak rame nih Mbak, tahun politik. Panas ini. Panas. Sekarang udah demam ini. Sekarang udah. demam. Mbak Putri saya anggap mewakili salah satu kelompok di Kristen gitu ya. Ada kelompok tertentu yang tetap menggunakan, ada niat nih Mbak, nuansanya tetap politik identitas gitu ya, dengan
membodohi masyarakat bodoh dengan agama gitu. Nah, itu tadi saya tuh baca ini tulisan lama, Mas. Iya. Entah beberapa tahun yang lalu. Tapi hari ini saya baca ulang, itu kok jadi lucu gitu. Saya ketawa dan karena relevan. Iya. Kalau mau membodohi orang-orang yang bodoh, jadi kebatilan, tutuplah kebatilan itu dengan agama. Kebatilan itu apa toh, Mas? Kebatilan itu sesuatu yang sangat nggak layak, nggak pantas. Ya, pantas gitu. Kalau kasar, bahasa kasarnya itu najis gitu ya, supaya maknyes gitu ke orang Inggris gitu. Mbak, memang itu terjadi. Saya mohon maaf ini agak sedikit. Merampok itu haram. Merampok itu jahat itu. Tapi pada saat merampok dikemas dengan kemasan agama. Untuk kepentingan jihad agama, dianggap legal. Betul. Membunuh orang jahat. Tapi kalau digunakan, kalau dikemas dengan agama seolah-olah itu jihad, itu jadi halal. Jadi halal. Kayak gitu. Jadi tergantung orang bagaimana membungkusnya dan tergantung orang juga bagaimana. Dan agama apapun loh, Mas. Di Kristen juga. Loh, maksud saya apapun. Jadi nggak bicara tentang salah satu. Apapun juga kalau itu dikemas di dalam, dipakein baju agama. Tunggu dulu, ini yang terjadi banyak di teman-teman saya nih. Saya kan orang Islam, banyak menggunakan itu Mbak, kejahatan yang dibungkus dengan agama, maksudnya dengan Islam. Nah, saya mau tanya, di Kristen seperti apa? Terjadi nggak? Tidak. Saya tidak merasa itu terjadi yang se-ekstrim itu. Tidak terjadi se-ekstrim itu. Jadi yang seperti tadi saya katakan, bahwa kalau mau membodohi orang bodoh tadi, itu kan terbukti seperti di Suriah, seperti di negeri-negeri negara-negara Timur Tengah, itu semua agama yang bisa, saat ini hancur, yang terlibat di situ kan banyak agama, ya kan? Intinya menggunakan label agama, dengan ide melabeli agama sehingga jadi legal seolah-olah. Di kita masih belum seperti itu. Mbak Putri, tapi kita harus hati-hati, Mas. Iya, Mbak Putri melihat politik dan gereja itu seperti apa? Politik dari zaman dulu kan gereja pun berpolitik loh. Orang-orang yang dulu yang namanya nabi-nabi itu, Mas Rudi pernah bayangkan nggak sih yang namanya nabi-nabi di zaman Taurat itu seperti apa? Dulunya saya pikir nabi-nabi itu kayak dukun gitu loh, pakai baju yang kumuh, yang jelek gitu kan. Nabi-nabi itu bekerjanya di pemerintahan. Karena itu mereka bisa memprediksi negara ini, negara yang mana, bagaimana kita bisa menang melalui negara-negara tersebut misalnya. Itu kan berpolitik. Strategi. Itu kan strategi dan itu berpolitik. Jadi artinya politik dengan P kecil ya, artinya bukan P besar yang untuk kekuasaan ya. Betul. Seperti misalnya contoh lagi ada satu nabiah perempuan ya, namanya itu Deborah. Deborah itu menang, dia Yahudi, menang terhadap musuhnya karena dia memimpin, itu kan politik. Pakai strategi politik juga. Strategi politik. Untuk menaklukkan musuhnya. Betul, untuk menaklukkan musuhnya. Apakah itu masih relevan dengan kondisi gereja sekarang? Kalau dikatakan relevan, saya pikir relevannya ada. Karena kita sekarang ini semua ini zaman sekarang ini kita semua perang loh, Mas. Kita ini kan perang antara yang benar dan yang nggak benar. Sekarang ini. Antara hak dan batil. Nah, sekarang ini kan kita berperang di situ. Jadi, ayolah kita jadi orang waras gitu loh, Mas. Kan banyak orang begini nih, beranggapannya begini, saya nggak mau berpolitik. Misalnya di gereja, banyak yang takut untuk berpolitik. Ya tentu takut karena seperti kami minoritas. Jangan kita berpolitik, nggak berpolitik aja kita udah diiyak-iyak, Mas ya. Iya toh, apalagi kita mau sok-sok ikut berpolitik gitu kan. Tunggu dulu, harus pintar bener. Tapi kan nggak ada salahnya pimpinan-pimpinan gereja maupun orang-orang percaya, orang-orang gereja lebih cerdas gitu loh, belajar, memahami, lihat sekitarnya, lihat kiri kanan apa yang terjadi sih, mempelajari segala sesuatu kan nggak salah. Di gereja itu akan banyak orang-orang dengan berbagai latar belakang, sehingga pimpinan gereja juga bisa menghadapi tiap-tiap orang itu dengan kebijaksanaan,
dengan wisdom, wawasan yang luas juga. Dengan wawasan yang luas, nggak ada salahnya kita belajar apapun. Artinya politik itu bagus loh Mas. Ya, pemimpin gereja harus menguasai politik secara bagus, ya, positif untuk memberikan guidance pada. Betul. Karena beliau kan gembalanya. Politik itu benar, yang nggak benar kan yang manusianya. Politikusnya. Mbak, oke, ini menarik sekali. Saya ingin memberikan waktu pada Mbak Putri untuk memberikan semacam pencerahan sih ya, bahwa isu kemarin itu bahwa sekarang kelompok-kelompok Kristen sudah mulai jadi pragmatis gitu ya, berpikir jangka pendek. Itu bagaimana sebetulnya yang terjadi? Ini teman-teman Kristen membutuhkan support juga dari pendeta ini. Kalau kita melihat apa yang fenomena yang terjadi kemarin, itu orang bisa menafsirkan macam-macam. Bisa menafsirkan ada yang terima uang, ada pembagian dana atau apapun. Memang pembagian itu legal, tapi kalau itu digunakan untuk politik, kalau niatnya nggak baik, itu kan jadi melukai banyak orang, melukai kami, melukai orang-orang percaya, melukai gereja juga. Nah, sebaliknya gereja juga, saya ingin mengajak supaya gereja juga jadilah bijaksana. Gereja itu jadilah bisa mengayomi semua orang juga, bisa memahami politik juga dengan baik. Sebab berbahaya kalau gerejanya tidur, kalau gerejanya ngantuk terus, Mas. Itu bahaya. Yang kita hadapi sekarang ini, yang saya katakan tadi, kita bukan perang dengan musuh kita, bukan pakai bedil dor-doran gitu, Mas. Tapi sekarang ini musuh kita kan ideologi yang akan menggantikan ideologi yang kita perjuangkan dari awal. Itu tapi Mbak Putri, kita harus pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya teman-teman Kristen ini, untuk ideologi Pancasila gimana sikapnya? Ya mendukung, Mas. Harga mati? Harga mati harusnya. Harusnya harga mati. Tapi mayoritas seperti itu ya pasti? Mayoritas seperti itu. Masih mayoritas seperti itu. Mbak, ini penting ya, karena kita perlu memberikan pencerahan, membuka hati dan memberikan wawasan kepada teman-teman bahwa ternyata yang disampaikan oleh seleb tadi itu tidak mewakili komunitas komunitas Kristen keseluruhan. Betul, tapi tetap saya ingin menghimbau, saya ingin mengajak saudara-saudara saya umat Kristiani untuk berpikir luas, untuk belajar menerima segala sesuatu secara luas. Kita menangkap segala sesuatu secara luas, sehingga kita nggak seperti gini loh, Mas, yang kuda, pakai kacamata kuda begitu ya. Yang kita pikir hanya gereja, hanya jemaat, hanya uang, hanya yang urusan Tuhan. Ini urusan kita di kiri kanan itu juga urusan Tuhan loh, Mas. Urusan segala sesuatu yang kita kerjakan ini bukan gereja nih, tapi itu semua urusan Tuhan. Tapi aktivitas gerejawi itu. Jadi itu kan aktivitasnya. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, sekalipun kita bukan di dalam gereja, ya tetap semuanya itu kita minimal lakukan. Spiritnya harus ada. Dan saya minta titip kepada teman-teman Kristen yang lain gitu, supaya kita harus menolak lupa. Betul. Karena rekam jejak seseorang, bagaimana teraniaya kita dengan politik identitas, bukan hanya kelompok Kristen, tapi kami juga yang Muslim, saya Muslim juga merasa tidak nyaman dengan perjalanan keindonesiaan seperti ini. Iya, dan saya mengucap terima kasih juga seperti kepada Mas Rudi ya, kepada kelompok yang bukan Kristen. Yang banyak loh teman-teman itu mendukung kami, mendukung kekristenan, banyak pendukung. Terima kasih untuk itu, terima kasih untuk perhatiannya, dan terima kasih untuk kalau ada sesuatu yang nggak benar kan, seperti Mas Rudi kan langsung berteriak. Ini teman-teman kok orang-orang Kristen kok mulai ngawur gitu kan? Jadi menurut saya Mbak, sekedar
saya kok berpikir begini Mbak Putri, lepas Mbak Putri agamanya apa, sahabat saya agamanya apa, kita tetap orang Indonesia. Kita orang Indonesia. Rumah ini rumah kita bersama. Betul. Gitu. Ada semacam konsensus dari Bapak Bangsa dulu, founding fathers kita, bahwa rumah ini rumah bersama. Betul. Harus kita jaga bersama. Jaga bersama. Ada Pancasila. Kalau kalian mau beragama Islam, Kristen, Katolik, katanya monggo. Ya jadilah Kristen Indonesia. Yang menjadi orang Indonesia tetap. Tetap orang Indonesia. Gitu. Baik Mbak Putri, terima kasih. Saya tetap mendapatkan pencerahan hari ini. Jadi teman-teman sudah paham, sudah mengerti penjelasan dari Mbak Putri. Mungkin saya sedikit saja memberikan semacam review dari penjelasan beliau. Yang pertama, beliau menghargai hak individu, hak demokrasi seseorang untuk mengungkapkan pendapat. Tapi beliau juga mengingatkan bahwa hak individu itu tidak bisa semena-mena diberikan dan dinarasikan. Harus mengingat, mempertimbangkan hak komunal, hak sosial kelompok tertentu. Jangan sampai nanti dipersepsikan yang berbeda. Ya. Yang kedua, bahwa dalam Protestan, di gereja Protestan ini, suara seorang pendeta atau tokoh tertentu tidak mewakili keseluruhan, ya, tapi minimal mewakili diri sendiri maupun kelompok kecilnya dia. Pak. Seperti Mbak Putri, beliau ini pendeta di SKI, Rehoboth, gitu. Mungkin ya dalam komunitas itu beliau bisa mewakili ya, tapi tidak bisa mengatasnamakan gereja Protestan keseluruhan. Yang terakhir ini pesan dari saya, mari kita menolak lupa. Ya, jadi pernah terjadi di negeri ini sesuatu yang sangat tidak nyaman, dan itu jangan sampai berulang kembali. Dan saya setuju dengan himbauan dari Mbak Putri, gereja harus menjadi garam kehidupan dalam kenyataan di masyarakat. Kita ini hidup dalam hidup realitas kita kan di masyarakat. Ya. Jadi tidak, kalau istilahnya Mbak Putri, jangan hanya ngurusin masalah Tuhan, masalah segala macam, tapi juga realitas di sekitar kita. Di lingkungan kita. Dan satu lagi yang Mbak Putri bilang, bahwa berpolitik itu tidak kotor. Ya. Harus ada strategi dan harus mulai melek politik. Melek politik. Jangan sampai kita disesatkan. Orang bodoh yang tadi itu, yang ditutup dengan agama dan sebagainya. Dipakai seperti itu. Mbak Putri, terima kasih. Sama-sama. Ini podcast singkat tapi mudah-mudahan ini berkesan, karena pas ini Mbak, waktunya ini lagi tepat ya. Tepat waktu. Ini kita sudah beberapa kali ngobrol sama Mbak Putri, dan kembali kita mendapatkan pencerahan dari Ibu Pendeta Putri Simorangkir. Kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya. Sampai jumpa.